Satu, dua, tiga. Halo kawan dan Lan Bugil. Sekarang gue lagi bareng Pacet dari Outdoor Cooking Indonesia. Indonesia. Jadi sekarang ini Pacet biji 5 mangap. Gimana Mang? Ya, lu udah lihat video yang kemarin bikin sama si Gugu kan? Udah. Nah, gimana tuh? Mungkin ada yang bisa lu konfirmasi gitu. Perkenalkan dulu nih, Ah. gue Pacet, ex Outdoor Cooking Indonesia. X. Gimana ya, mau bilang ex juga nggak enak juga. Apanya? Halo Mas Gugu. Jadi saya kemarin, gue kemarin udah nonton videonya Mang Bugil yang terkait Mas Kuku, apa sih ya, kayak curhat gitu ya Mang. Ya. Sedikit curhat. Ya sebenarnya nyangkut keberlangsungan Outdoor Cooking Indonesia waktu itu. Kalau sekarang kan udah akunnya namanya Salt of Fire ya. Yeah. Sebelum dia ganti nama dari OC ke Salt of Fire sendiri, juga udah konfirmasi ke saya juga dan saya nggak masalah gitu kan. Dalam artian di sini gue ceritain dari awal lagi atau gimana? Ya boleh lah, prolog sedikit. Ya. Sejarah lu bergabung dengan si Bangke itu. Jadi kurang lebih sama kayak kemarin Kuku ceritain terkait pas awal mula kita bikin Outdoor Cooking Indonesia. Pertama gua kenal Kuku sebenarnya di 2019 benar. Kemarin Kuku ngomong itu pas setelah Gatnas 9 di Jogja. Padahal tadi sebelumnya gua udah ketemu Kuku itu pas Gatnas Tasik. Oh, udah ketemu sama si Kuku. Setelah Gatnas Purwokerto, gue panitia Purwokerto, terus kan gue ikut lagi yang di Tasik. Nah, di Tasik gue ketemu Kuku itu secara nggak sengaja di pom bensin pas pada saat gue mau ke toilet, dengan ngantri toilet tuh. Ke toilet ketemu Kuku. Ya sekedar senyum-senyum doang anjir. Kayak mau pacaran aja yang senyum-senyum. Lu flirting gitu. Ya. Jadi ketemu hanya sekedar say hello doang. Ya biasa lah. Ibaratnya kalau di komunitas kan, karena kita juga sama-sama WNC yang belum kenal biasanya gitu, sok akrab gitu kan. Yeah. Harus kayak gitu biar kenal. Kalau nggak kayak gitu ya nggak kenal gitu kan. Kita ngobrol seadanya dan lain-lain. Akhirnya udah, itu pertama kali gue lihat muka Kuku gitu. Yang bengep gitu. Dulu belum sebengep itu. Sorry. Jadi udah setelah Tasik kan Jabodetabek ya. Yang di Bogor kan. Oh iya, yang ke-8. 8 terus datang. Gua datang. Gua udah di Bekasi tuh. Bekasi terus lanjut Gatnas 9 gue ketemu Kuku pas akhir acara. Memang udah mau balik, gue ketemu ya, ngobrol-ngobrol dikit karena memang udah mau balik. Terus udah tuh gue balik, Kuku balik, yang lainnya udah balik. Terus tiba-tiba Kuku DM IG gue, DM apa komen tuh di foto kalau nggak salah. Akhirnya DM terus lanjutkan karena kebetulan juga gue ibaratnya sama bushcraft ya. Sebenarnya basic gue kan memang dulu gue ikut pecinta alam gitulah. Organisasi pecinta alam. Gue suka berkegiatan gunung hutan ala-ala bushcraft gitu. Sebenarnya belum kepikiran bushcraft waktu kan basicnya kan survival kalau di pecinta alam gitu. Ibaratnya gue seringnya di tempat gue kegiatan itu setiap ngecamp itu nggak bisa diem sekedar masak dan lain. Kita harus ibaratnya buat bergerak. Buat kegiatan itu kayak bikin api dan lain-lain. Mungkin yang lainnya pun umum seperti itu. Cuma gue sendiri bosen ibaratnya misalnya naik gunung ataupun kegiatan di hutan atau di gunung gitu, nggak bikin api ketika ngecamp itu ibaratnya kayak sayur kurang garam lah. Jadi sebisa mungkin bikin api, entah
walaupun kondisi hujan dan lain tetap bikin api. Udah dari basic seperti itu gue suka masak juga. Kalau video kemarin kan Kuku menanyakan gue pertanian bukan? Iya gue pertanian, cuma waktu itu gue masuknya ke teknologi pangan, jadi agak mudeng lah. Sedikit mengenai resep gitu ya. Lalu 9 tahun gue kuliah. Terus gue ngulik-ngulik, terus Kuku DM gue, terus oke lah, boleh kita, karena dulu zaman gue masih kuliah di kampus, gue ibaratnya kegiatan yang namanya camping dan lain itu hampir sering. Seminggu itu hampir minimal ya sekali lah, seringnya ya seminggu sekali pasti jalan. Pasti jalan. Seringnya sih bolos kuliah buat itu main di hutan gitu. Terus karena gue dapet kerja di Bekasi, otomatis gue kan ibaratnya ruang bermain gue udah, ataupun teman-teman yang mendukung gue untuk gue bermain pun sedikit gitu. Gue harus cari partner baru nih. Gue waktu itu belum kepikiran, karena gue waktu pertama di Bekasi juga pengen kegiatan ya gue harus balik ke Jawa gitu kan, atau sekedar ke tempat IMET, anak WNC juga buat ngajakin entah naik gunung ataupun camping gitu. Terus ketemu Kuku, oke, kita jalan. Pertama itu ke Cibodas. Cibodas itu belum kepikiran kita bikin konten, kita hanya sekedar camping doang, bikin video gitu kan. Kayak pacaran aja ya. Ngedetnya Cibodas itu sahdu banget lah waktu itu. Suasananya mendukung, kabut angin gitu kan, dingin-dinginan bareng anjir. Kita bikin video pas seminggu sebelum Idul Adha, kita masak daging. Sampai di situ juga kita ada hibahnya juga. Hibah dalam artian bukan ke teman sendiri ya, cuman lebih ke konten bushcraft orang lain gitu. Adalah inisialnya, cuman saya nggak bisa sebutkan di sini. Gua hibah dan lain-lain, terus ngobrol-ngobrol masalah teknik masak ataupun dan lain-lain gitu lah. Udah sampai akhirnya kita balik. Cuma pas waktu balik itu kita nyantai dulu di saung, adalah di Cibodas ada tempat prostitusi gitu. Tempat ngeteh enak. Waktu itu memang lagi mati lampu kan, tempatnya itu syahdu banget. Di situ kita mulai bahas masalah ya dunia perkempingan lah, yang suka masak-masak gitu. Mungkin videonya juga ada, udah diupload Kukuh juga di channelnya Outdoor Cooking juga, kalau masih ada juga ada gitu. Kalau belum diganti namanya. Udah, itu terbentuknya mulainya Outdoor Cooking, berjalan memang. Ibaratnya di sini kan gua mungkin untuk di awal-awal kerja kan gua memang lotnya masih sedikit gitu kan. Terus dalam berjalannya waktu, lot gua juga di pekerjaan makin banyak. Jadi agak kadang-kadang ada waktu yang benar-benar gue gak bisa fokus ke ibaratnya selain pekerjaan gue gitu. Ibaratnya gue buat mudik aja ke kampung itu perlu waktu yang benar-benar dipersiapkan gitu. Ibaratnya dulu bisa kapan aja. Sekarang mulai terbatas. Apalagi di pandemi kayak gini ya. Betul. Akhirnya saya juga sempat bukan vakum ya, maksudnya nggak berkegiatan seperti biasanya itu berapa bulan. Tapi saya juga udah sampaikan ke Kukuh juga, dia juga oke, nggak masalah gitu kan. Cuma dalam berjalannya waktu, lot gue juga semakin banyak, masalah yang gue hadapi juga masih makin banyak. Harus ada bikin pegel mah. Pegel aja. Terus gantian apa? Lanjut. Intinya waktu weekend gue semakin terbatas nih. Untuk weekend gue libur, cuma tetap ada waktu-waktu tertentu yang untuk membahas pekerjaan gue lah. Gue juga berusaha profesional juga. Seiring berjalannya waktu, sebenarnya gue gak ada masalah. Kenapa gue akhirnya keluar memutuskan, dimana
titik dimana gue harus memutuskan keluar dari Outdoor Cooking Indonesia. Sebenarnya gue nggak ada masalah terkait personal ya, personal ke Kuku atau partner gue. Kalau ada pun bilang aja. Emang kagak ada. Gue justru penasaran gitu. Emang kenapa sih si Kuku gitu sampai lu mundur gitu kan? Kuku sih memang bentuknya seperti itu. Emang anjing gitu. Berwujud manusia. Kagak lah. Jadi gini, gue memilih tersebut karena memang mungkin anggapnya orang-orang yang dalam satu circle ya, gua karena mungkin faktor lain gitu kan gue kenapa keluar. Mungkin orang-orang itu doang yang mengira gue keluar dari Oci itu karena itu sebenarnya. Karena Kuku. Bukan. Faktor lain ada, bukan karena Kuku. Jadi bukan karena personalnya, tapi lebih ke manajemen waktu gue gitu kan. Gue juga dalam mengelola kontennya Oci juga ibaratnya banyak 70% itu Kukuh yang pegang gitu kan. Karena memang dia yang ibaratnya yang menurut saya itu bisa, sedangkan saya bukan antusias, sama-sama antusias sebenarnya. Cuma yang bisa itu kayak buat edit video dan lain itu dari Kukuh. Kalau gue memang nggak bisa yang kayak gitu. Jadi sebenarnya ada rasa nggak enak sendiri dari gue gitu kan. Ya soalnya kan kalau si Kuku cerita kemarin sebenarnya main talent di Outdoor Cooking Indonesia tuh si lu sendiri gitu. Iya. Main talentnya. Biasanya gitu. Kita bikin posisi ya, dalam artian gue di lapangnya yang tetek bengek ataupun melakukan teknisnya. Nah, Kuku itu yang bagian syuting ataupun editing dan lain-lain gitu. Beberapa kali gue bikin postingan dan lain-lain, cuma kayaknya dari segi caption juga nggak seragam juga. Akhirnya yaudah lu aja yang bikin bikin feed dan lain-lain, bahasa lu aja nggak apa-apa, biar seragam gitu kan. Terus juga yaitu dari pengelolaan konten juga 70% Kuku, 30% gua. Jadi yang pertama itu dari segi bukan personal ya, lebih ke tanggung jawab di Outdoor Cookingnya. Gue juga merasa nggak enak gitu kan. Yang kedua sebenarnya yang pertama itu masih dalam artian bukan yang priority, kenapa pilihan gue kenapa harus mundur. Yang pertama itu karena pilihan secara personal gue. Jadi gue memilih itu karena yaitu load gue dalam pekerjaan juga udah mulai padat. Gue nggak enaknya gini, misalnya gue lepas dalam artian gue masih di Outdoor Cooking nih, cuma obatnya semakin jarang gue megang nih Outdoor Cooking. Takutnya malah dari Kukuhnya merasa kok ini si Pacet nggak ngurus ataupun gimana gitu. Lu ngerasainnya seperti itu. Seperti itu. Ya soalnya kalau si Kuku ngomong sih bukan karena masalah di konten gitu. Karena kalau konten kan udah Kuku yang urus. Dan Kuku kan berharap lu tetap sebagai main talentnya di Oci. Dia curiga ke lu tuh karena karena lu tuh sekarang lagi deket sama cewek. Gara-gara cewek gitu. Akhirnya lu punya kesibukan sendiri gitu. Enggak, jadi kalau gawe cuma jadi formalitas doang. Gitu. Jadi lu tuh sekarang lagi sibuk sama cewek, jadi bukan waktu buat Ocinya berkurang. Bukan gitu. Itu sih Kuku yang bilang itu kan dari sudut pandang Kuku ataupun yang lainnya gitu kan. Sebenarnya kalau dari segi cewek sebenarnya dari sebelum yang sama yang ini juga gue udah punya cewek juga gitu kan. Toh nggak ada masalah juga sebenarnya. Cuma memang itu di load pekerjaan juga semakin banyak. Juga gue juga harus ibaratnya ya manusiawi ya. Maksudnya orang juga punya ibaratnya target-target dalam hidup gitu kan. Gue juga punya target itu yang mungkin juga gue nggak bisa sebutin di sini karena yang tahu cuma gue doang gitu kan. Bukan milik publik gitu ya. Yoi. Mestinya ada vodka yang mau Bu Vita cari. Janganlah. Biar jujur. Tapi ngomongnya udah kesana keluar dari jalur.
ya target itu gue pengennya sih bisa tercapai ya. Karena gue juga udah berumur hitungannya. Ya masih bujang juga, nggak kayak Mang Bugil. Gue harap juga yang lainnya pun seperti itu gitu. Jadi pilihan mundur lu tuh sebenarnya di pekerjaan dan proyeksi kedepannya gue gitu kan. Nah, secara pribadi. Ya secara pribadi itu. Akhirnya gue mutusin mundur dari outdoor cooking juga karena memang takut ngeberatin juga. Ada Ngeberatin ocinya. bukan ngeberatin dalam artian gak enak sama kukuhnya sendiri buat ngelola si ocinya juga. Karena gue dari ketika aktif pun gue 30% nih megang berperannya. Lu merasa berperan cuma 30% doang. Sedangkan si kuku menganggap lu sebagai main talent di oci ini. Iya, betul. Porsinya kan udah beda ya. Dalam artian kuku nganggap lu tuh lu yang harus ada karena lu main talent. Di saat main talentnya nggak ada, ya oci jadi nggak ada apa-apanya Iya, gitu. betul. Gue juga Lu merasa kebayang seperti itu nggak? ya kebayang sih, cuma gimana ya. Gak enak juga gue keluar juga kan, soalnya kan memang dari awal juga ide kita berdua nih yang bikin itu. Gue juga merasa ibaratnya gak bertanggung jawab nih di sini ya, cuma gimana lagi gitu kan. Nah kalau buat si kuku kan justru lu udah berperan dengan sesuai porsinya gitu di saat lu jadi main talent di oci. Cuma gue nggak enak Mang, justru gitu maksudnya kita berdua yang ibaratnya merintis, tapi gue porsinya lebih sedikit tuh gue. Ya itu kan cuma perasaan lu sebenarnya kan. Dengan perasaan partner lu tuh, lu justru yang punya peran di sini. Apa karena faktor oci lu bangun berdua, tapi yang dapat namanya si kuku gitu? Bukan gitu. Kalau gue sih gak ngincer itu, karena ibaratnya gak tujuan gue bukan itu, bukan nyari nama ya. Karena nyari nama pun jangan lupa follow IG gue. Postingan lu udah deletin semua aja, cuma nyisain satu, kayak anak alay aja. Ada masalah sama cewek langsung diarsip semua itu, sisain satu postingan gitu. Bukan gitu. Mungkin kelihatannya kayak anak alay ya. Terus yang kedua, cara gue keluar dari oci juga menurut gue memang kurang baik sih. Gimana tuh? Kemarin kan Kuku juga udah bilang maksudnya udah apa? Ya apa? Lewat WhatsApp doang. yang kata si Rinda itu kan. Anjir, gue baca komennya. Iya sih. Kok gue gini banget. Bukan gitu. Maksudnya waktu itu gue memang lautnya lagi padat juga kan, belum sempat ketemu. Ketika diajak ketemu juga gue belum bisa masukin kapan-kapannya. Sampai sekarang pun akhirnya gue sebenarnya kemarin ada beberapa waktu dalam artian lotnya agak longgar, cuma gue menghubungin Kuku juga udah nggak enak gitu kan. Ibaratnya gini karena lu udah nge-WhatsApp sebelumnya gitu. Iya gitu. Pamitannya dengan WhatsApp. Jadi lu ngerasa nggak enak lagi buat ngomong. Makanya ntar gue ibaratnya nyampaikan lebih detailnya mungkin langsung by sama orangnya aja langsung, nggak lewat sini karena menurut gue kurang etis juga. Masa sama orangnya langsung aja belum udah diungkapin di sini gitu kan. Gitu. Ya nggak apa-apa. Yang jelas gue sama Kuku, dari gue sendiri fine dalam artian nggak ada masalah yang benar-benar gue sana. Gue nggak suka sama Kuku dan enggak. Karena Kuku juga orangnya baik dalam artian ya. Emang lu udah dikasih apaan gitu sama Kuku? Ya. Lu bilang baik Kuku tuh lu udah dikasih apaan? Kan nggak harus dalam bentuk memberi sesuatu. Kasih sayang ya. Najis. Gitulah. Intinya seperti itu Bang. Gue keluar dari oci karena pilihan gue sendiri, bukan karena faktor di personalnya si Kuku. Nah, bukan. Karena pilihan gue sendiri, karena ya ada banyak, maksudnya ibaratnya kenapa gue harus keluar, faktor-faktor lainnya pun banyak dari segi keluarga dan lain-lain. Adalah yang nggak bisa diceritain di sini gitu. Sebenarnya karena gue memang tujuan ke Bekasi kan untuk kerja juga gitu. Kalau ibaratnya kalau setengah-setengah pun percuma gitu kan. Harus totalitas juga. Seperti itu. Biar bisa nabung gitu ya. Yoi. Terus lu ada kemungkinan comeback nggak istilahnya?
balik lagi buat mungkin konten bareng sama si Kuku gitu. Buat ngebangun lagi Oci gitu. Kuku pun dari waktu itu juga ngomong, maksudnya nggak masalah chat, maksudnya kalau mau camping atau kegiatan bareng pun terbuka gitu. Dan gue pun nggak ada masalah ketika gue pengen camping bareng Kuku juga, gue akan ngomong ayo Kuku camping dan lain. Cuma kan di sini gue masih padat jadwalnya, apalagi kan di tempat gue kerja lagi ada program-program yang benar-benar ibaratnya harus dipantau terus gitu kan. Gitu. Jadi kapan-kapan Bu kita masak daging yang gak enak. masak daging ribet gitu kan, berjam-jam, pas dirasain gak enak anjing. Tapi memang di situ seningnya. Ya mungkin kita berdua udah ibaratnya satu klub ya, udah klub dalam artian sudah apa ya, membenarkan bahwa kegiatan kita itu ribet tapi menyenangkan. Ya karena kalau kita beraktivitas memang untuk cari kesenangan gitu. Masalah rasa urusan ntar gitu. Yang penting proses. Proses ribet gitu. Mungkin Mang Bugil juga udah tahu pas waktu kita camping di Bandung gitu. Ribetnya apa? Udah ribet nggak enak gitu. Makanya gue berani komen kayak gini karena memang sesuai kenyataan gitu. Begitulah, lebih enak warteg daripada masakan kita. Nah, lu ada momen yang berkesan nggak sih sewaktu lagi bareng konten gitu sama si Kuku gitu? Soalnya buat gue sih menarik gitu. Kontennya si Kuku sama lu dengan Ocinya tuh sebenarnya menarik. Yang berkesan itu banyak ya. Memang dari awal berkesan ya. Dalam artian kita kegiatan bareng, ibaratnya kita masing-masing punya kesibukan masing-masing. Saya kerja, gue kerja, Kuku kerja gitu kan. Tapi bisa menyempatkan waktu buat kegiatan bareng, dan kegiatannya nggak instan, dalam artian tinggal camping, buka tenda, masak pakai alat seadanya, walaupun kita juga alatnya masih udah modern ya hitungannya, bukan pure bushcraft. Karena bushcraft kan memang sejatinya ya seni apa ya, seni berkarya ya, crafting gitu kan, dari alam. Kalau kita kan lebih ke condong ke masak, karena basicnya kita suka masak gitu kan. Masalah rasa baru itu berkesannya memang ya itu dari prosesnya. Kita berdua barang banyak gitu kan, bawain. Ada sempet pas di Cibodas contohnya pas awal juga kita ngambil barang 2 kali bolak-balik, saking barangnya kebanyakan gitu kan. Jadi ibaratnya kita untuk kegiatan sampai harus jalan berjam-jam pun kayaknya gak mungkin kalau gak bawa porter gitu. Kita kegiatan bareng, kita ibaratnya ngolah dari hasil yang kita dapat juga bareng. Walaupun kayak editing video dan lain-lain lebih ke Kuku, cuma ya itu proses di situnya sih yang bisa lo nikmatin. Yes, bisa kita nikmatin gitu. Cuma ya mohon maaf, mengundurkan diri. Jadi lo lebih milih mundur aja dulu atau memang akan mundur selamanya? Kurang tahu, kalau itu kan masih kita nggak bisa menebak kita kedepannya seperti apa gitu. Siapa tahu so bijak. Siapa tahu gue bisa balik lagi, mungkin dengan nama Oci lagi, ataupun mungkin tetap Salt of Fire aja dan gue ikut di dalamnya juga nggak masalah. Gue ibaratnya walaupun branding Oci udah di awal udah dikenal orang itu outdoor cooking ya, sekarang Salt of Fire. Ketika nanti brandingnya berubah Salt of Fire pun gue nggak ada masalah gitu. Karena gue tujuan gue memang dari awal ya gue sama Kuku buat ibaratnya bukan target dalam artian gue harus cuan dan lain. Cuma memang buat kesenangan, buat bersenang-senang aja, menyalurkan kesenangan aja gitu. Paling gitu. Apalagi Mang? Apa ya? Kayaknya udah cukup ini. Udah ngantuk juga ini, udah jam 4. Bentar lagi ajan subuh. Waktunya tidur. Ya masih ada yang mau lo sampein nggak sih ke si Kuku, dan mungkin buat teman-temannya Oci yang selama ini udah ngikutin lu berdua gitu. Buat Kuku sendiri sih ya gue mohon maaf sih, bener-bener minta maaf gitu kan. Mungkin ya itu akhirnya
gue juga sering lihat dia solo cam dan gimana gitu kan. Kasian juga gitu kan. Cuma ya mau gimana lagi gitu kan. Terus buat yang lainnya ya tetap apa ya, mengikuti akun yang udah ada, Salt of Fire. Tetap dukung dengan sering komen aja di IG story-nya ataupun di feed-feed yang di post gitu. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa ke Mas Kuku langsung atau nanti lewat saya juga bisa. Emang lo IG-nya apaan? Gua Langit Enterprise. Tai. Pacet sijil biji. Biji 5 mangap. Pacet siji 5 sanga. Nah, itu buat mungkin kalau mau interaksi langsung sama kalau Pacet, akunnya Sandi, Pacet biji 5 mangap. Terus kalau ke Kuku ada Freatik sama apa? Gua agak susah sih ngomong. Gua agak susah ngomong akunnya yang baru itu. Salt of Fire. Nggak semudah dengan nama Oci gitu. Sayang sih sebetulnya. Gue menyayangkan namanya udah keren, terus kontennya udah bagus, sudah mulai berkembang gitu. Namanya nggak diganti pun sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma mungkin Mas Kuku lebih serp dengan nama yang baru ya. Iya, soalnya takut terkenang sama lu. Soalnya dulu juga logo juga sama, dulu sempat gonta-ganti juga. Ketika udah nyaman di situ ya udah nyaman di situ. Oke, gitu aja ya buat teman-teman yang udah support Oci waktu belum ganti nama, ya mungkin bisa tetap support si Salt of Fire. Salt of Fire itu ya susah gue. Salt of Fire. Oh, itu iya, tetap disupport aja gitu. Ya mungkin ntar mereka bisa nge-create bareng lagi ya konten. Oke, makasih buat teman-teman semua. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Dah.